Nah, jadi begini, perlu Anda pikirkan. Kenapa saya angkat ini Islam adalah agama transgresi? Hak kebebasan orang-orang, terutama orang Islam dalam beragama, ternyata tidak punya kemerdekaan untuk berpikir, tidak ada kemerdekaan untuk kenyamanan hidup nyawa, tidak ada. Nah, dan kalaupun ada, itu ketika ada di bawah negara-negara sekuler. Tetapi ketika satu daerah yang sudah melakukan syariat Islam, maka kenyamanan dan kebebasan berpikir itu sangat terancam. Nah, itu persoalannya. Jadi yang saya katakan ini Islam. Jadi kalau Anda tunjukkan pada abad ke-7 satu kondisi pada abad ke-7 yang Anda sendiri tidak ada di sana dan saya tidak ada di sana dan semua kita di sini tidak bisa membuktikan bagaimana kondisi pada abad ke-7. Ini tidak relevan. Yang kita bahas sekarang adalah apa yang ada di dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan Sirah Muhammad dan kitab fikih. Nah, ini yang jadi persoalan. Kemudian kita kaitkan korelasinya dengan saat sekarang. Jadi perlu kita kaitkan dengan pagi-pagi Pak Coklat, selamat pagi teman-teman semua. Ya, jadi kawan-kawan perlu Anda pikirkan kenyataan yang ada dalam alam sekarang, baik itu di Indonesia, baik itu di Aceh, baik itu di negara-negara lain, itu bahwasanya Islam tidak bisa membawa, tidak ada yang namanya pencerahan atau enlightenment. Nah, kenapa tadi waktu saya buka Komal ini, tadi saya menyebutkan sedikit cerita ya, dengan yang datang dari Muhammad Abdu. Dia seorang Mesir ya, pada abad ke-19, di akhir abad 19. Dia diceritakan, dia datang ke sana ke Prancis. Dia katanya menemukan Islam, tetapi tidak ada orang Muslim. Kemudian dia kembali ke negaranya atau daerah belahan timur. Dia melihat banyak orang Muslim, tetapi tidak ada nilai-nilai Islami. Nah, yang perlu catatan daripada apa yang disebutkan dalam narasi ini, bahwasanya kondisi pada abad 19, pengalaman dia ke sana ke Eropah, adalah sama persis seperti sekarang. Kalau Anda tanyakan tentang Islam yang ada di Aceh, orang-orang yang taat kepada agama, yang sungguh taat pada agama, itu tidak ada nilai-nilai Islami seperti yang mereka bayangkan. Cuman di Aceh itu ada banyak orang Islam. Ya, kalau orang Muslim itu banyak. Tetapi jangan tanya persoalan Islami. Nah, demikian juga di negara-negara misalkan Gaza atau negara-negara yang sudah begitu taat tentang tradisi Islam yang cukup ortodok. Misalkan di daerah Somalia, di Afrika Barat sana, dan di negara-negara yang memang seperti Pakistan dan Afghanistan, terutama di bawah Taliban. Nah, itu adalah kenyataan sekarang di mana ketika umat Islam begitu taat dan begitu tidak kompromi dalam persoalan agama, ini yang jadi kenyataan sekarang adalah kondisi umat Islam terbelakang. Nah, ini yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita nafikan. Jadi kisah seorang Mesir datangnya ke Prancis atau ke bagian negara Eropa, dia melihat agama Islam ada di Eropa, itu ketika tidak ada orang Islam di sana. Nah, kita bandingkan sekarang ketika banyak orang Islam di Eropa sekarang. Bagaimana kondisi Eropa, terutama London dan di negara Belgium. Nah, itu kan orang-orang Islam bikin masalah di sana. Nah, kemudian kita bandingkan juga orang-orang Islam yang ada di Amerika. Nah, orang Islam sudah mulai banyak di Amerika. Tetapi apa kontribusi orang Islam kepada pencerahan? Tidak ada. Nah, tetapi orang Muslim banyak yang sembahyang-sembahyang, banyak masjid, ada. Tetapi jangan tanyakan tentang persoalan pencerahan, tidak ada. Demikian juga tentang orang-orang Islam yang ada di Australia. Saya kira juga sama. Nah, ini ya persoalan yang kita akan pertanyakan. Ternyata dalam Islam itu, ternyata memang pada esensinya secara bukan kepada pencerahan dan bukan kepada spiritualitas dan juga bukan kepada moralitas atau character ethic. Nah, kenapa akhlak dalam agama Islam itu susah ditegakkan? Yang sering disebut dengan aswatun hasanah. Persoalannya karena perangai-perangai Nabi tidak menunjukkan elemen-elemen yang bisa mengacu umat kepada akhlak-akhlak yang mulia. Karena di dalamnya banyak sikap-sikap Nabi yang sangat arogan, yang sangat tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang sangat barbarik ya, perlakuan Nabi yang sangat barbarik, dan ini tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber moralitas atau sumber spiritualitas. Jadi persoalannya kemudian judul ini Islam agama transgresi ya karena dalam koridor syariat Islam ternyata kebebasan beragama itu tidak ada.
ini tidak hanya dialami oleh orang non Muslim, tetapi juga orang Muslim itu sendiri yang hidup dan terlahir dalam agama Islam. Tidak ada kebebasan berpikir dalam koridor syariat Islam. Memang makanya ayat 256 surah Al-Baqarah tentang la ikraha fiddin, kenapa konsep itu tidak laku dalam syariat Islam? Nah, ini yang perlu kita gugat dan perlu kita bahaskan bersama secara jujur ya, tentang kondisi yang ada dalam alam dan korelasinya terhadap ajaran-ajaran yang dianut oleh umat. Sekira demikian. Ya, jadi